warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Fadli Hasibuan, nomor absen 06, angkatan 96, asal dari Kabupaten Padang Lawas, dengan widisuara Dr. Hieronymus Godam. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Wall of Government. Sebelum memasuki pembahasan, terdapat 6 outline yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Wall of Government. Yang kedua, ciri-ciri Wall of Government. Yang ketiga, mengapa WOG atau Wall of Government. Yang keempat, tantangan dalam praktek Wall of Government. Yang kelima, praktek Wall of Government dalam pelayan publik. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Terdapat 3 ciri-ciri Wall of Government. Yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Yang kedua adalah integrasi. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Digunakan dan dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan bermasyarakat atau organisasi, sehingga menghasilkan pola kehidupan seluruh anggota masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Yang ketiga adalah komprehensif, adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dan dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh. Dengan begitu, segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan bijaksana. Mengapa Wall of Government? Terdapat 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Tantangan dalam praktek Wall of Government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan dan yang diharapkan. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik. Yang pertama,
pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerjaan, perhubungan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video dalam penerapan Wall of Government dalam pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Untuk meningkatkan proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi, Konsulat Amerika Serikat gandeng pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kerjasama ini juga akan membuka akses pasar. Departemen Transportasi Amerika Serikat melalui Konsulat Amerika Serikat di Kota Medan dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara Senin pagi melaksanakan seminar Best Practices in Planning, Financing, and Delivering Transportation Infrastructure di salah satu hotel di Kota Medan. Kegiatan seminar ini merupakan langkah awal pemerintah Sumatera Utara bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat guna membantu membangun infrastruktur di Indonesia yang saat ini difokuskan di Sumatera Utara. Konsulat Amerika Serikat untuk Sumatera, Guy Margalit mengatakan, kerjasama yang terjalin nantinya merupakan bukti Amerika Serikat mendukung dalam proses peningkatan potensi Sumatera Utara melalui pembangunan infrastruktur transportasi. Tujuan adalah membantu membuka potensi Sumatera. Karena transportasi adalah cara untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Melalui workshop ini, kita harap bahwa Amerika dan Indonesia kerjasama untuk mendukung infrastruktur yang konsisten dengan kompetisi pasar bebas, yang transparan, dan juga memiliki pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, memiliki akses pasar yang terbuka dan adil, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan standar good governance yang tinggi. Sementara perwakilan pemerintah Sumatera Utara, Agus Tripriyono, memastikan pembangunan infrastruktur untuk di Kota Medan harus segera dilakukan, karena diprediksi pada tahun 2024 akan mengalami kemacetan parah. Rencananya pembangunan infrastruktur akan difokuskan dalam pembangunan BRT, LRT, jalan tol, dan jalur kereta api. Yang pertama adalah BRT dan LRT untuk Kota Medan. Yang kedua tadi pembangunan jalan tol dalam kota. Yang ketiga tadi jalur kereta api yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses pembangunan, pemerintah didukung oleh PT Penjamin Infrastruktur Indonesia sebagai badan usaha milik negara akan memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan, instrumen, dan kerangka fiskal. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kesimpulannya adalah, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang mengimplementasikan Wall of Government. Untuk mencapai good government dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip Wall of Government menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Terselenggaranya WOG bertumpu pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. Aku
akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk itu, apa yang diambangkan Indonesia mewujudkan pemerintahan bersih dan bagus atau clean and good government dapat terwujud. Terdapat 4 saran yang dapat saya sampaikan, yaitu sebagai berikut. Berikut adalah referensi dari pemaparan materi Wall of Government. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.